Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kolega saya, Bapak Dr. Ahmad Rizal, ya, Direktur Akademik. Jadi ini mahasiswa harus hafal nih dengan Pak Rizal nih. Tapi biasanya yang kenal Pak Rizal itu biasanya mahasiswa bermasalah. Jadi mudah-mudahan Anda lancar-lancar saja, jadi tidak perlu ketemu Pak Rizal gitu. Yang saya hormati juga kolega saya, Dr. Maman Abdurrahman, ya, Direktur Bandung Teknopark, ya. Jadi Telitizen harus tahu nih bahwa Telkom University sedikit dari universitas yang memiliki Innovation Center, ya, yang kita kenal sebagai Bandung Teknopark, ya. Ini merupakan satu unit kembagaan Telu juga, ya, karena dari sini lahir banyak inovasi-inovasi yang sangat membanggakan bagi Telkom University. Kemudian ada Pak Dadi juga, ya, ini Kepala Open Library, ya, Anda sering keluar masuk tuh. Jadi ke library yang sangat nyaman, sangat menyenangkan gitu, ya. Jadi harus kenal juga tuh dengan Pak Dadi tuh. Mudah-mudahan tidak dikejar karena belum mengembalikan buku, ya Pak Dadi, ya. Kemudian ada Mbak Ajeng, Mbak Lucy juga, ya. Baik, jadi saya kira saya izin share untuk apa namanya. Nah, mungkin sebagai awalan jadi Telitizen, adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa jadi saya kira revolusi industri 4.0 sudah sangat sering ya terdengar ya dalam beberapa tahun ini. Yang harus difahami ini adalah bagaimana revolusi industri 4.0 ini telah merubah banyak sekali sisi-sisi kehidupan kita ya. Dari yang tadinya biasanya rajin ke pasar, ke mall, beli barang dan sebagainya, sekarang tinggal duduk manis di rumah, semua datang ya, lebih cepat, harga lebih murah gitu ya. Itu adalah salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 ya. Di akademik Anda sudah merasakan bagaimana perkuliahan daring ya, walaupun kemarin mohon maaf juga mungkin belum terlalu sempurna karena proses perubahannya sangat mendadak ya. Jadi insya Allah kalau semester depan kami Pak Rizal sudah menyiapkan model pembelajaran daring yang akan lebih rapi, lebih baik ya. Mudah-mudahan tetap menjaga kualitas dalam proses pembelajaran ya. Ada banyak hal saya kira yang harus Anda pahami ya. Jadi terkait dengan perkembangan ini karena ini nanti tentunya akan sangat berkaitan dengan bagaimana rencana Anda meniti karir, membangun bisnis, membuat lingkungan-lingkungan bisnis dan sebagainya. Nah, perlu difahami juga bahwa revolusi industri 4.0 ini juga memang punya sisi negatif dan punya sisi positif ya. Menurut hasil kajian ada sekitar 23 juta pekerjaan yang ada yang saat ini akan digantikan secara otomasi di tahun 2030 ya. Jadi Anda bayangkan itu 23 juta pekerjaan yang akan hilang gitu ya jumlah. Namun akan ada peluang 27 sampai 46 juta pekerjaan baru ya. Jadi artinya walaupun ada sisi negatifnya, ada pekerjaan hilang, ada peluang ada pekerjaan baru yang mungkin 2 kali lipatnya ya. Yang harus Anda pahami sebagai mahasiswa nanti ketika di tahun 2030 itu sebenarnya tidak kalau sekarang usia Anda ada di berapa? 20 katakanlah. Berarti 30 tahun lagi ya. Itu sekitar usia 50 Anda itu mungkin puncak-puncaknya karir Anda ya. Jadi Anda harus bisa berkompetisi di sana sehingga Anda memiliki skill dan keterampilan yang dibutuhkan terkait dengan perubahan-perubahan di lingkungan industri ya. Jadi kita lihat sekarang ya kalau di beberapa negara maju ada supermarket yang sudah tidak ada tidak ada wiraniaganya ya, tidak ada orang yang menjaga kasirnya, Anda tinggal keluar masuk udah otomatis didebet dari apa yang Anda ambil ya. Ada kendaraan-kendaraan transportasi umum, taksi ya, misalnya yang sudah tidak ada pengemudinya ya. Mungkin beberapa
hantaran logistik nanti digunakan seperti dengan drone dan sebagainya. Kondisi pandemik sekarang juga membuat hal itu semakin cepat ya, adik-adik mahasiswa sekalian. Ini yang harus sama-sama kita cermati ya, bagaimana itu nanti akan merubah kepada kita semua. Nah, jadi ada 3 poin juga yang perlu diperhatikan terkait dengan dampak daripada revolusi industri 4.0 adalah perubahan kerja dan pekerjaan. Banyak pekerjaan digantikan oleh robot dan mesin cerdas ya, dengan laju yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru ya. Jadi kemarin contohnya di masa pandemik ini risiko daripada tertularnya penyakit itu juga kan sangat tinggi ya. Alhamdulillah Telyu sudah membuat inovasi ya, menciptakan robot AUMR ya dibilangnya. Robot itu bisa melakukan disinfeksi terhadap virus-virus corona ya, sehingga tidak diperlukan orang untuk membersihkan rumah sakit dan sebagainya. Itu contoh ya, bagaimana robot dan mesin cerdas bisa menggantikan pekerjaan. Ada banyak keahlian-keahlian nanti yang cukup digantikan oleh robot ya. Jadi kombinasi antara artificial intelligence dengan machine learning, kemudian juga kemampuan Anda sebagai seorang analis, banyak nanti pekerjaan sebagai analis itu digantikan oleh robot ya. Karena semua kemampuan berpikir Anda untuk mengatasi problem-problem dan permasalahan, rencana kerja ke depan, semua sudah dibuat secara algoritma tertentu sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh pelanggan katakanlah bisa dicarikan solusinya oleh komputer, oleh robot ya. Kemudian juga timbulnya inovasi-inovasi di dalam sistem perekonomian ya. Anda sudah mengenal yang namanya uang elektronik ya, berbagai macam uang elektronik dari yang sifatnya uang-uang digital sampai cryptocurrency ya seperti Bitcoin dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang mungkin ke depan akan menggantikan sistem mata uang dunia ya. Kalau Anda lihat bahkan di beberapa film ya, kalau Anda nonton beberapa film fiksi ilmiah tuh ya, banyak sekali contoh-contoh uang itu ditukar hanya dengan menggunakan sentuhan tangan atau alat-alat mesin yang sangat kecil gitu ya. Kemudian sistem perekonomian juga menciptakan kebutuhan terkait dengan modal ya, modal baru berkaitan dengan talenta, berkaitan dengan kemampuan lintas disiplin dan sebagainya. Kemudian kecakapan-kecakapan baru juga dibutuhkan ya, tadi artificial intelligence, data analytics, 3D printing ya. Kadang-kadang ini tidak hanya diperlukan untuk satu bidang tertentu ya, misalnya informatik. Bahkan kadang-kadang kalau Anda nanti ingin menjadi seorang manajer, Anda memahami data analitik itu pasti sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh industri. Harga Anda akan sangat mahal ya. Jadi ini juga perlu menjadi bahan perhatian kita ya. Kemudian bentuk-bentuk perusahaan juga banyak berubah ya, dari sifatnya yang kustomisasi massal ya, menjadi kustomisasi produk ya. Kemudian juga dampak lainnya adalah pemberdayaan individu ya. Jadi orang kebanyakan mendapatkan akses pada jejaring digital untuk mendapatkan pengetahuan, berkomunikasi global, dan menjalankan bisnis. Jadi sebagai seorang individual, Anda bisa menciptakan bisnis sendiri hanya melalui satu akses internet katakanlah ya. Jadi ada banyak mungkin rekan-rekan Anda, keluarga kita sekarang yang bisnisnya tadinya skalanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, hanya dengan dia mengakses satu jejaring dengan menggunakan platform online atau e-commerce tertentu, dia sudah menguasai pasar mungkin sampai belahan dunia yang lainnya ya. Jadi ini sudah banyak ditunjukkan, sudah banyak contohnya di Indonesia, banyak wirausaha yang sukses ya menjalankan bisnisnya, bisnis dari jasa-jasa lokal, jasa produk lokal, tapi didagangkan mancanegara. Sebagai contoh juga misalnya kalau Anda beli alat-alat yang kecil, device-device yang kecil sekarang ya, kan banyak tuh ya untuk konektor USB misalnya,
yang harganya cuma 15.000, tapi dikirimnya dari mana? Dari RRC sana ya. Kenapa itu dimungkinkan? Karena tadi adanya konektif, dunia ini sekarang sudah terkoneksi, sudah terhubung ya. Maka tidak cukup Anda memiliki keahlian untuk membangun bisnis, tapi Anda juga harus memiliki kemampuan untuk bagaimana mengoptimalkan sumber daya inovasi yang ada di masyarakat ya. Anda tidak perlu menciptakan inovasi baru. Ada banyak aplikasi yang Anda tinggal download di apps misalnya ya. Itu bisa membuat Anda bisa terhubung dengan berbagai macam komunitas di berbagai dunia. Nah, tadi juga sudah kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan di lingkungan industri, di lingkungan ekonomi. Dan ini juga mau tidak mau akan berdampak kepada bagaimana model pembelajaran di kampus ya, di perguruan tinggi ya. Jadi dari mulai education 1.0, education 2.0 sampai yang sekarang education 4.0 yang lebih berbasis kepada student centered learning, co-creation atau seringkali dibilang ubiquitous learning ya. Jadi Anda tidak lagi harus belajar di kelas. Anda belajar di komunitas, Anda belajar di mana? Di industri katakanlah. Sumber-sumber belajar yang sifatnya statis bisa Anda akses melalui LMS ya, Learning Management System. Nanti semua universitas ya termasuk Telkom University kita sudah memiliki dan menggunakan LMS ya. Sehingga nanti insya Allah semester depan perkuliahan Anda bisa mengakses konten-konten perkuliahan itu hanya dari handphone ya. Memang apa namanya tadi ya. Dan untungnya sekarang device-device tersebut relatif cukup murah ya. Ya Anda nggak harus membeli device yang buatan Amerika tentunya ya. Yang buatan RRC pun sekarang kualitasnya juga sudah relatif setara gitu ya. Tinggal hanya masalah apa namanya? Masalah gengsi saja. Tapi kami yakin bahwa ada banyak platform-platform nanti yang akan bisa Anda pakai dan hanya dengan menggunakan mobile device. Anda bisa sambil belajar di industri tadi sambil magang, Anda sambil melakukan penelitian mungkin nanti di tempatnya Pak Maman gitu ya, atau Anda tetap melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, membangun desa, ada kegiatan itu, nanti tetap masih mengikuti perkuliahan yang ada di kampus dengan menggunakan mobile device. Oke, sama ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi alhamdulillah tahun ini sudah keluar 4 pilar kampus merdeka ya. Dari mulai pembukaan program studi baru, sistem akreditasi, kemudian yang terkait dengan PTN dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Pada saat ini saya kira terkait dengan Anda sebagai mahasiswa, kami akan menyampaikan fokus pada pilar yang keempat, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya. Ini Anda bisa lihat merupakan di dokumen Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian ya, tahun 2020 ini semua perguruan tinggi harus mengikuti standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan Permen 3 tahun 2020. Nah, terkait dengan Permen ini juga ada hal yang sedikit berubah untuk program sarjana dan sarjana terapan ya. Kalau sarjana itulah adalah program sarjana akademik yang ada di Fakultas Industri, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Komunikasi Bisnis, Fakultas Rekayasa Industri, Fakultas Informatika ya, Fakultas Industri Kreatif ya. Sementara kalau program sarjana terapan itu adanya di Fakultas Ilmu Terapan ya. Nah, ada satu kewajiban baru terkait dengan Permen 3 tahun 2020 ini adalah bahwa mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran yang sifatnya pengabdian masyarakat ya. Jadi program pengabdian masyarakat adalah program-program yang disasarkan kepada untuk memberikan manfaat
kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatannya. Yang lainnya relatif sama. Kemudian juga bentuk pengabdian kepada masyarakat ini juga bisa dilaksanakan berdasarkan PKS ya, baik di dalam prodi, di dalam perguruan tinggi yang sama, di luar prodi ya, di perguruan tinggi berbeda atau lembaga-lembaga tertentu. Kemudian jadi perlu dicatat itu ya, ada bentuk lain pengabdian masyarakat ya. Kemudian nah, yang kedua yang perlu dicatat adalah masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana bisa ada dua opsi. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar ya. Artinya Anda belajar di dalam perguruan studi. Jadi tidak ada magang, tidak ini dan sebagainya. Itu juga dimungkinkan ya. Nah, yang dikatakan merdeka belajar itu adalah yang poin 2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi ya. Di dalam program studi minimum 4 semester. Nah, ini tentunya ditentukan oleh kurikulum dari prodi. Nanti Anda harus lihat struktur kurikulum prodinya masing-masing ya. Bisa jadi ada yang 4 semester, mungkin ada yang 5 semester, 6 semester, mungkin umumnya berkisar antara sekitaran 6 semester atau dalam total itu sekitar 120 SKS gitu ya. Kemudian bisa mengikuti belajar di luar program studi di perguruan tinggi yang sama. Jadi mahasiswa program studi informatika katakanlah, Anda ingin belajar tentang pengelolaan sumber daya manusia. Lalu Anda mengambil mata kuliah SDM di program studi MBTI misalnya. Itu nanti dimungkinkan ya. Kemudian tentunya dengan alasan yang cukup jelas, kemudian juga mendapatkan persetujuan tentunya dari prodi terkait ya. Kemudian dan itu maksimum bisa 20 SKS ya. Bisa 1 semester. Artinya tidak harus diselenggarakan secara masif dalam 1 semester, tapi bisa dipecah-pecah dalam semester tertentu. Totalnya maksimum 20 SKS. Mahasiswa juga bisa mengikuti proses belajar di luar prodi. Di perguruan tinggi yang berbeda, ya. Bahkan di perguruan tinggi yang berbeda, di prodi yang berbeda. Atau lembaga non perguruan tinggi. Ya. Jadi bisa saja mahasiswa ingin belajar, katakanlah mahasiswa teknik industri, pengen ngambil mata kuliah tertentu di teknik industri di ITB, ya misalnya. Atau mengambil mata kuliah di prodi informatika di ITB, gitu ya. Itu maksudnya prodinya berbeda, perguruan tinggi berbeda. Itu juga dimungkinkan. Atau bisa saja Anda mengikuti satu program di lembaga non perguruan tinggi, ya. Misalnya di lembaga-lembaga pemerintahan atau di industri. Nanti ada program magang, ada program kewirausahaan nanti yang mungkin akan saya jelaskan. Dan ini maksimum adalah 40 SKS ya. Perlu Anda pahami program studi juga saat ini sedang melakukan proses perubahan kurikulum dan asimilasi terkait dengan kegiatan ini. Tentunya itu nanti akan berbeda antara satu prodi dengan prodi yang lainnya. Dan itu akan berjalan secara alami nanti. Karena tentunya menunggu juga preferensi dari Anda ya. Jadi ini sifatnya adalah kustomisasi daripada kurikulum. Nah, ada mahasiswa sekalian kalau Anda lihat ya, berarti tadi mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa belajar, masa dan beban belajar, itu yang di sebelah kiri ya, di box biru. Jadi artinya Anda bisa mengikuti kurikulum yang reguler ya, dari mulai perkuliahan dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa mengikuti program lain yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh universitas ya. Tadi ada 1 semester belajar di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, atau 2 semester
pada prodi yang sama perguruan tinggi lain atau prodi pada perguruan lain atau institusi lainnya. Bahkan pemerintah sudah mendefinisikan ada 8 kegiatan yang Anda bisa lakukan sebagai program belajar di luar program studi ya, yang juga bisa dikonversi menjadi kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya tadi kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal ini sesuai dengan yang dipandukan oleh Kemendikbud ya, namun tidak terbatas kepada ini tentunya ya. Jadi ada magang, praktek di industri. Ini bukan magang yang sifatnya kecil ya. Jadi ini magang yang masif, yang sifatnya intensif ya. Jadi bisa dilakukan dalam 1 semester penuh ya. Ada proyek di desa, inovasi-inovasi di desa, mungkin nanti dari bagian PPM ya, penelitian dan pengabdian masyarakat akan memberikan banyak pilihan untuk Anda untuk mengikuti proyek-proyek di desa. Jadi bisa jadi ada kerjasama dengan Pemda, Pemprov Jawa Barat, atau Pemda Kabupaten gitu ya, atau mungkin di desa-desa sekitaran kampus. Ada proyek-proyek bagaimana meningkatkan pemberdayaan desa, digitalisasi dan sebagainya. Ini bisa Anda lakukan juga. Pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar di dalam negeri, di perguruan-perguruan tinggi lain ya, atau pertukaran pelajar di luar negeri ya. Kemudian penelitian riset ya, Anda mengikuti penelitian riset yang dilakukan oleh riset center di Indonesia, di Telkom University, atau mengikuti penelitian yang dilakukan oleh dosen ya. Jadi Anda terlibat menjadi bagian di situ ya. Tentunya bukan hanya sebagai tukang input data, juru ketik dan sebagainya, tapi Anda memang terlibat sebagai peneliti di situ ya. Kemudian yang kelima, Anda juga bisa mengikuti kegiatan wirausaha ya. Bisa dikembangkan oleh kelompok mahasiswa, ada dosen pembina, atau kelompok yang dikembangkan oleh prodi atau oleh fakultas, dan juga kewirausahaan nanti yang mungkin dijelaskan oleh Dr. Maman Abdurrahman ya. Kewirausahaan, program kewirausahaan yang akan dikelola oleh Bandung Teknopark ya. Kemudian bisa juga Anda mengikuti studi independen atau proyek independen ya di luar gitu. Ada proyek-proyek kemanusiaan terkait dengan bencana alam, terkait dengan pandemik COVID misalnya, itu juga bisa kita akui sebagai kegiatan belajar dan ada SKS-nya. Kemudian bahkan yang terakhir mengajar di sekolah-sekolah ya. Jadi misalnya Anda mengajar di sekolah SMA, di STM dan di SMK, itu juga bisa diakui sebagai kegiatan belajar yang ada SKS-nya, ada credit earning-nya. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, tentunya kegiatan-kegiatan ini harus diupayakan relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, relevan dengan program studi. Jadi kalau ada mahasiswa ingin mengikut proyek kemanusiaan, katakanlah terkait COVID-19, mahasiswa informatika misalnya, ya upayakanlah proyek kemanusiaan Anda ikut itu bagaimana Anda berkontribusi berkaitan dengan keahlian Anda. Anda membuat program-program, aplikasi yang bisa bermanfaat untuk menurunkan, memberikan informasi terkait pandemik ini dan sebagainya. Ya, di tempat yang lain mungkin misalnya di program studi desain komunikasi visual ya. Dalam proyek kemanusiaan Anda terlibat di dalam bagaimana mensosialisasikan protokol-protokol kesehatan ya dan sebagainya. Jadi saya kira termasuk tadi juga wirausaha ya. Ini juga diupayakan semua berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan atau nanti dikonversikan dengan mata kuliah tertentu harus sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut gitu tentunya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti akan ada proses tentunya pengajuan kepada program studi, setelah disetujui Anda bisa mengikuti kegiatan itu gitu.
Nah, ini saya kira penjelasannya ya. Jadi magang tadi, kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintahan maupun perusahaan rintisan ya, startup gitu ya. Jadi Anda betul-betul di situ seolah-olah memang menjadi seorang pekerja profesional ya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar ya. Kemudian tadi proyek di desa, proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa, kepala desa, badan usaha milik desa, ya, koperasi atau organisasi desa lainnya. Kemudian tadi mengajar di sekolah, kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan, sekolah dapat berada di lokasi kota maupun di lokasi terpencil ya. Program ini nantinya akan difasilitasi oleh Kemendikbud ya. Nanti ini Anda tinggal lihat-lihat saja, nanti juga akan kami umumkan kalau ada program Kemendikbud yang telah diluncurkan terkait dengan mengajar di sekolah, nanti akan kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa sekalian gitu ya. Kemudian ada pertukaran pelajar ya, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri lain maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh pemerintah dan juga perguruan tinggi terkait tentunya ya. Jadi ini juga nanti dari prodi, fakultas atau mungkin nanti Pak Rizal sebagai direktur akademik akan memberikan informasi-informasi terkait ini ya. Jadi nanti nilai dan SKS-nya tentunya akan bisa dilakukan pertukaran antar unit perguruan tinggi. Penelitian riset tadi, kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti ya. Jadi ada pembimbingnya tentunya ya, dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI, BRIN ya. Jadi kalau Anda nanti punya akses ke LIPI atau ada dosen yang mengajak Anda untuk terlibat di dalam riset-riset besar di LIPI, ini juga sangat dimungkinkan. Kegiatan wirausaha, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan proposal, kegiatan, dan seterusnya. Ini nanti Pak Maman akan menjelaskan tentunya. Studi proyek independen, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lainnya. Jadi ini saya kira bagi Anda yang mahasiswa yang punya ide-ide brilian, ide-ide inovatif, silakan Anda buat proposalnya ya, kegiatan yang sifatnya independen gitu ya. Lalu diusulkan, nanti ada pembimbingnya, kita definisikan SKS-nya, Anda bisa melakukan proyek independen tersebut ya. Proyek kemanusiaan tadi sudah disampaikan, kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk juga tadi ya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan bencana alam, pandemik, dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana Merdeka Belajar di Telkom University, setidaknya adik-adik harus memahami bagaimana prinsip dan konsep Merdeka Belajar di Telkom University. Tadi sudah disampaikan bahwa prodi bisa mendefinisikan mata kuliah program studi yang sifatnya wajib itu minimum 4 semester ya. Tapi tadi saya sampaikan, ini tentunya tergantung dengan prodinya ya. Karena sekarang program studi masih terikat dengan sistem akreditasi, asosiasi dengan industri yang mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa lebih lebih agile, lebih mudah berubah ya. Mungkin saat ini prodi baru sekitar 6 semester gitu ya, atau ada yang 5 semester, ada mungkin 7 semester ya. Jadi ini memang sangat berkaitan bagaimana desain kurikulum dari prodi. Ini yang kita katakan sebagai home based learning, berdasarkan body of knowledge daripada rumpun keilmuan masing-masing prodi. Nah, di dalam mereka belajar nanti ada mata kuliah yang sifatnya multidisiplin ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa informatika ada rencana pengen membuka wirausaha sendiri, Anda pengen belajar mata kuliah tertentu, itu nanti kita sediakan ya. Pak Rizal juga sedang menyiapkan beberapa mata kuliah yang sifatnya multi prodi, multi lintas prodi ya.
Misalnya Finon, Financial for Non-Financial Student ya. Jadi kalau ada mahasiswa teknik yang pengen belajar keuangan, bisa ngambil mata kuliah itu. Mata kuliah itu nanti akan dihantarkan secara apa namanya, secara lebih lugas ya. Jadi mohon maaf kalau Anda baca buku kan ada buku yang apa namanya, yang apa namanya itu buat orang-orang yang memang tidak punya background yang terkait ya, sehingga buku itu dibuat lebih mudah, lebih umum gitu. Termasuk juga mata kuliah ini. Ada mungkin nanti mata kuliah Comnon, Computing for Non-Computing Student ya. Jadi mahasiswa manajemen pengen membuat aplikasi di dalam penyusunan tugas akhirnya. Dia pengen memahami bagaimana cara membuat aplikasi, programming, coding, misalnya bisa ngambil mata kuliah itu, gitu ya. Ada mata kuliah project management dan lain sebagainya nanti atau insya Allah akan kita siapkan banyak ya supaya Anda bisa punya preferensi untuk mengambil mata kuliah yang sifatnya multidisiplin ya. Dalam prakteknya juga nanti bisa dimungkinkan dosen mata kuliah tertentu bisa mengundang pengajar-pengajar dari universitas lain baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi katakanlah kalau saya mengajar mata kuliah tertentu lalu pertemuan tertentu saya undang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Malaysia, di Singapura, di Inggris, di Amerika, itu juga memungkinkan. Tentunya itu akan dilakukan secara online ya. Ini juga termasuk deficit learning, ada tadi pertukaran pelajar ya. Dimungkinkan Anda juga pergi ke kampus tersebut ya. Kemudian jadi apa namanya? Ini program ini juga punya konsep yang kedua adalah yang berkaitan dengan recognition or prior learning ya. Artinya apa? Pembelajaran yang sifatnya lack rekognisi atau pembelajaran lampau. Jadi kalau Anda sudah punya sertifikasi-sertifikasi yang sudah yang sudah membuktikan bahwa sertifikasi tersebut memiliki kompetensi yang ada di dalam satu mata kuliah tertentu, ya. Itu bisa diekvivalensikan gitu ya. Jadi kalau saya selalu bilang, kalau Anda sudah belajar nyanyi, kenapa harus belajar nyanyi lagi gitu kan? Tinggal prodi melakukan assessment. Sertifikasi Anda ahli di bidang investasi. Tinggal ada proses assessment aja, ya. Ada proses checking, betul enggak itu dikeluarkan oleh lembaga yang valid, yang terverifikasi dan sebagainya. Maka bisa diakui juga, ya. Kemudian sifatnya juga berarti rekognisi learning itu adalah merekognisi kompetensi Anda, ya. Kemudian ada prior learning ya. Prior learning itu pembelajaran lampau. Jadi di dalam Merdeka Belajar tadi disampaikan bahwa pemerintah menegaskan bahwa ada hak belajar di luar prodi, di luar kampus ya. Masalahnya di luar prodi itu kadang-kadang periodisasi daripada pelaksanaan program tadi kadang-kadang tidak sama dengan periodisasi daripada semesteran di Telkom University misalnya. Maka itu dimungkinkan Anda melakukannya di saat liburan katakanlah, atau telah Anda lakukan di semester lalu di masa-masa Anda kuliah, ketika Anda sudah selesai, Anda buktikan ada evidence-nya gitu ya, itu prior learning ya. Jadi recognition and prior learning seringkali beririsan atau juga berkaitan juga, kadang-kadang terpisah juga gitu ya. Jadi ini terutama untuk mengakomodasi semua kegiatan belajar yang berkaitan dengan komunitas dan kegiatan belajar di industri. Jadi dari mahasiswa sekalian, saya kira ini tentunya nanti akan banyak sekali ditentukan oleh bagaimana kurikulum, implementasi kurikulum di prodi. Jadi ini kurikulum baru tahun 2020 ya. Hari ini yang ikut adalah mahasiswa angkatan 2019 ya Pak Rizal ya. Berarti kalau 2019 semester depan itu Anda semester 3 gitu ya. Jadi kami anggap Anda harus memahami ini karena nanti Anda bisa ikut di dalam program Merdeka Belajar. Bukan berarti prodi angkatan 2018 tidak bisa, akan 2018 bisa juga, namun proses ekivalensinya
tentunya tidak semua gitu ya, karena sudah berjalan hampir setengah masa belajar di program studi. Namun ada program-program saya kira nanti tetap bisa diikutkan ya. Hari ini memang dikhususkan untuk mahasiswa angkatan 2019 supaya ada kesamaan di dalam hal nanti bagaimana implementasi terkait dengan ekivalensi kurikulum 2016 dengan kurikulum 2020. Nah, untuk di program studi memang ada beberapa mata kuliah baru ya. Kalau MKDU itu tetap ya, kecuali kewarganegaraan dan Pancasila dipisah. Namun ada mata kuliah yang sifatnya wajib umum. Kita katakan wajib umum karena mata kuliah ini wajib karena beririsan dengan visi dan misi daripada Telkom University ya. Mata kuliah ini tidak wajib diambil kalau sudah ada mata kuliah lain yang beririsan kompetensinya dengan ini ya. Bahasa Inggris kewirausahaan, mungkin yang baru ada literasi manusia, literasi data, literasi teknologi ya, dan ada juga pembentukan karakter harmoni, excellent integrity. Ini adalah karakter budaya daripada Telkom University. Harmony, excellent and integrity ya. Ini juga jadi ada mata kuliahnya. Nah, kemudian mungkin ya kalau kita lihat yang di sisi kanan tadi, yang kalau di gambar sebelumnya adalah yang berwarna hijau ya. Jadi di samping mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah program studi yang sifatnya wajib tadi ya, yang minimum 4 semester, di dalamnya juga ada mata kuliah dasar umum, ada MKWU, mahasiswa bisa mengikuti 2 kelompok mata kuliah di luar prodi yang utama. Ada program yang kita katakan sebagai program WRAP, Work Ready Program, program siap kerja. Ya. Ada kumpulan mata kuliah masuk dalam kelompok mata kuliah pilihan mahasiswa. Karena ini sangat ditentukan oleh preferensi Anda. Untuk mata kuliah, kelompok mata kuliah WRAP, ya, ini kami bagi 3. Ada WRAP Internship, Entrepreneurship, dan Researchship. Ya. Jadi lulusan dari Telkom University secara umum nanti punya 3 profil. Apakah Anda mau menjadi seorang profesional, seorang praktisi? Itu kita harapkan Anda mengikuti program WRAP Internship, ya, program magang, atau kadang-kadang kita bilang apprenticeship. Ya. Bedanya kalau apprenticeship itu nanti kurikulumnya sedikit kita kustomisasi, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tempat Anda magang. Ada program entrepreneurship, program kewirausahaan. Ya. Tadi program WRAP ini bisa diambil oleh Anda dalam 1 atau 2 semester. Di semester 7 atau semester 8. Bisa saja Anda hanya mengambil 1 semester, itu juga dimungkinkan. Ya. Ketiga program ini nanti juga sudah langsung tugas akhir menjadi bagian daripada program WRAP ini. Ya. Nah, adik sekalian, tadi internship, kalau Anda ingin menjadi seorang profesional, kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha, harapan kami Anda mengambil program WRAP Entrepreneurship, program kewirausahaan. 2 semester juga ya. Anda akan kita bimbing, nanti akan dibimbing oleh unit-unit terkait misalnya gitu ya. Untuk kita persiapkan menjadi seorang wirausaha. Kami berharap dari sini akan lahir wirausahaan Indonesia. Bukan tidak mungkin nanti dari Telkom University akan lahir unicorn ya. Seperti bagaimana Mas Menteri buat sekarang ada Gojek ya. Ada banyak program yang saya kira beberapa alumni kita juga sudah sukses menjadi sebuah startup yang sudah menghasilkan banyak sekali inovasi di situ ya. Dan yang terakhir, kalau Anda profil yang terakhir ada kalau Anda ingin menjadi seorang akademisi, seorang peneliti, Anda ngambil program WRAP Researchship ya. Nanti Anda akan ikut kegiatan-kegiatan di research center tertentu atau ikut kegiatan kelompok dosen atau kelompok keahlian tertentu. Ya, jadi adik mahasiswa sekalian, kami mempersiapkan program WRAP ini supaya Anda nanti fokus. Kalau Anda ingin menjadi seorang ambtenar, kalau orang Belanda bilang, seorang praktisi, seorang profesional, bekerja di industri tertentu,
ambil program internship ya. Program magang bisa 2 semester tadi. Pilih perusahaan di mana Anda punya preferensi ya. Seorang lulusan informatika, katakanlah sarjana informatika, Anda ingin nanti menjadi seorang ahli informatika di sektor perbankan. Pilih magang di bank gitu ya. Seorang Anda di prodi teknik industri katakanlah, ingin magang, ingin nanti menjadi seorang praktisi, seorang profesional di industri otomotif. Anda magang di Astra, Anda magang di Indomobil gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau Anda nanti pengen memutuskan kelihatannya yang menarik itu adalah memiliki bisnis sendiri, memiliki usaha sendiri, menjadi raja di istana sendiri. Ambillah program entrepreneurship ya. Dengan program entrepreneurship nanti Anda bisa memilih rekan Anda. Mungkin dari kuliah ini Anda mulai berkenalan dengan teman-teman dari prodi lain. Teman manajemen berkenalan dengan teman dari elektro, berkenalan dengan teman informatika, teman akuntansi, teman desain produk. Anda bisa mulai merintis suatu perusahaan di masa depan ya. Karena sudah ada orang yang memahami manajemennya, orang memahami teknologinya, orang memahami informatik, orang memahami bagaimana membuat produk yang menarik dan sebagainya. Kemudian kalau Anda memang sudah ingin menjadi seorang peneliti, ingin menjadi profesor, ingin menjadi researcher, ingin menjadi dosen, katakanlah, ambil program researchship. Di situ nanti Anda akan dibimbing bagaimana menjadi seorang peneliti yang handal. Tools penelitian Anda diperdalam, diperkuat di sana gitu ya. Tadi program REP ya, adik sekalian. Program itu sifatnya masif tadi ya. SKS-nya per semester bisa 9 atau 10 ya. Total itu bisa sekitar 18 SKS. Itu sudah termasuk dengan tugas akhir gitu ya. Semester 78 kalau Anda magang di industri lain, di perusahaan lain full time, gimana dengan mata kuliah tersisa? Dilakukan secara daring ya. Jadi kami sudah mewajibkan semua mata kuliah yang diambil ketika mahasiswa melakukan program REP bisa diambil secara online ya melalui LMS di Telkom University. Jadi itu adalah program REP adik-adik sekalian. Berikutnya adalah kelompok mata kuliah pilihan mahasiswa ya. Ini sifatnya nanti akan banyak sekali ya. Tergantung permintaan dari mahasiswa, usulan dari prodi dan sebagainya. Namun setidaknya kami mengelompokkan dalam beberapa kategori ya. Ada mata kuliah pilihan universitas tadi. Ada Finon, Komnon, ada manajemen proyek gitu ya. Nanti akan kami siapkan di situ. Ini mata kuliah lintas prodi ya. Kemudian ada mata kuliah tadi ada mata kuliah lintas prodi ya. Nanti akan ini sangat ditentukan oleh Anda tentunya ya. Misalnya Anda merasa Anda sedang membuat satu tugas akhir, perlu belajar yang mata kuliah tertentu yang adanya di luar. Jadi Anda terpaksa ngambil di luar gitu. Anda boleh usulkan. Dan tentunya ini harus persetujuan dari dosen pembimbing, dosen wali misalnya ya. Persetujuan prodi nanti baru bisa dilakukan ya. Kegiatan magang di unit-unit di Telkom University. Ini juga nanti bisa di SKS-kan. Katakanlah mahasiswa manajemen ingin belajar bagaimana pengelolaan perpustakaan, belajar dari Mbak Ajeng gitu loh ya. Lalu Mbak Ajeng bikin kurikulumnya, bikin RPS-nya, disampaikan kepada Pak Rizal. Belajar manajemen perpustakaan nilainya 2 SKS. RPS-nya adalah begini. Pertemuan pertama belajar ini ya, dan seterusnya. Mahasiswa informatika ditawarin magang di SISFO, di Sistem Informasi di Putih ya, di Telkom University. Anda di situ magang, ikut bantu bikin coding, bikin program dan sebagainya ya. Itu juga bisa kami SKS-kan. Nanti tentunya unit-unit terkait tadi mendefinisikan kegiatan belajarnya apa, RPS-nya seperti apa, SKS-nya berapa ya. Jadi nanti Anda kalau magang di unit-unit di Telkom University, Anda bukan hanya mendapatkan manfaat
berkaitan dengan honor, tapi juga Anda mendapatkan credit earning. Ya. Kegiatan Abdi Mas, tapi tadi ya menjadi catatan, ini harus diusulkan oleh unit terkait ya. Jadi kemudian kegiatan pengabdian masyarakat, KKN tematik, proyek di desa, proyek kemanusiaan, ini juga bisa kita akui ya. Program student exchange, summer school dan sebagainya. Rekognisi kompetensi, sertifikasi, karya mahasiswa. Jadi nanti kalau Anda ikut kontes robot misalnya, Anda ikut kompetisi tahunan itu ada KRI ya Pak Rizal, kontes robot Indonesia. Itu kan effortnya besar ya. Itu nanti bisa diequivalensikan menjadi mata kuliah juga. Lalu Anda ikut program kreativitas mahasiswa misalnya. Itu juga bisa dikonversikan. Jadi intinya semua kegiatan kemahasiswaan yang punya konteks relevansinya dengan pembelajaran di prodi itu bisa kita akui sebagai SKS ya. Nah, jadi kalau Anda lihat struktur kurikulum secara umum seperti ini ya. Jadi untuk kembali ini untuk program sarjana dan sarjana terapan ya. Jadi kalau Anda bisa fokus hanya Anda tidak, mungkin ada mahasiswa yang masih bingung, saya mau ngambil rep internship atau rep entrepreneurship atau rep researchship ya. Anda mau plan-plan saja silakan ya. Itu yang di hijau yang di atas, Anda mengikuti kurikulum yang ada di prodi yang ada sekarang yang di kurikulum 20 tentunya ada penyesuaian. Atau Anda mengikuti skenario struktur kurikulum program studi Merdeka, Merdeka Belajar ya. Jadi Anda mengambil mata kuliah pilihan mahasiswa beberapa, ini nanti sangat beragam. Ada mahasiswa mata kuliah pilihan mahasiswa hanya 1 mata kuliah, 2 mata kuliah, 3 mata kuliah. Tentunya tergantung mahasiswa tersebut ya, tergantung preferensinya. Tergantung juga tadi apakah mata kuliah tersebut sudah ditetapkan menjadi mata kuliah pilihan mahasiswa atau tidak oleh prodi. Tapi Anda punya hak untuk mengusulkan kepada prodi. Tentunya nanti lewat dosen wali, lewat kaprodi dan sebagainya. Ya. Nah, Anda bisa memilih program mau ikut UREP internship, entrepreneurship atau researchship ya. Nah, ini tadi ada kemungkinan juga ketika Anda mengambil program UREP tadi, program mata kuliah program studi wajib itu masih tetap berjalan ya. Itu tetap berjalan tapi dengan modus online gitu ya. Jadi kami harapkan Anda mulai sekarang sudah mulai berpikir ya, Anda mau menjadi apa ke depan? Menjadi seorang profesional, praktisi, atau Anda ingin menjadi seorang wirausaha, atau Anda ingin menjadi seorang peneliti, ya, akademisi. Kalau Anda ingin menjadi seorang profesional praktisi, Anda mulai tentukan industrinya. Ya. Industri sekarang macam-macam ya. Anda mau di perbankan, di fintech, di otomotif dan sebagainya. Tadi saya harapkan Anda juga mulai memahami yang namanya profesi-profesi di masa depan yang sekarang mulai tren itu seperti apa. Saya kira teman-teman dari unit Career Development Center juga banyak memberikan sharing, seminar, webinar terkait dengan profesi industri, Anda ikuti gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu Anda harus mulai tanggap sekarang. Jangan pasif, jangan menunggu sampai Anda lulus lalu Anda mulai bingung. Saya mau masuk kerja di mana gitu loh. Jadi dengan seperti itu nanti Anda sudah punya rencana. Kalau Anda ingin menjadi seorang profesional di dunia otomotif, Anda ngambil rep internship di magang di perusahaan multinasional atau nasional di otomotif. Anda mengambil juga mata kuliah pilihan mahasiswa yang related dengan itu. Misalnya ada sertifikasi berkaitan dengan keahlian di industri otomotif. Itu Anda ambil gitu loh ya. Jadi mulai berpikir jangka panjang gitu ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha, mulai pikirkan bergerak dalam bidang apa, membutuhkan keahlian apa gitu ya.
mulai mengumpulkan teman-teman yang relevan gitu ya. Jadi sekarang ada banyak eh, mahasiswa begitu lulus sudah jadi CEO, sudah jadi COO, karena mereka punya bisnis-bisnis yang awalnya mungkin skalanya kecil, tapi lama-lama menjadi skalanya besar. Dan yang terakhir, kalau Anda ingin menjadi seorang peneliti tadi ya, akademisi, ya, ini mungkin dipersempit lagi. Anda mau menjadi seorang ahli apa? Kalau Anda pengen seperti Pak Dr. Rizal tuh, yang sekarang fokus di biomedis katakanlah, ya, Anda mulai ngambil yang berkaitan dengan itu, mempelajari dengan itu. Jadi pattern Anda itu kami harapkan nih sekarang 2019 berarti masuk semester 3 sudah mulai Anda pikirkan, Anda rencanakan gitu ya. Insya Allah kami akan bantu menyiapkan ya. Jadi adik-adik sekalian, itu tadi gambaran secara umum bagaimana Merdeka Belajar, kampus Merdeka akan diimplementasikan di Telkom University. Memang secara utuh akan diambil oleh mahasiswa angkatan 2020, tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga akan bisa diambil oleh mahasiswa angkatan 2019, 2008. 2019 saya kira masih sangat memungkinkan ya. 2018 juga mungkin gitu ya. Tinggal nanti kita tunggu karena memang ini juga merupakan satu inisiatif yang sifatnya cukup disruptif ya dari pemerintah, datangnya cukup tiba-tiba, kita melakukan perubahan, masih di dalam proses, tapi mudah-mudahan nanti akan ada banyak opsi buat adik-adik mahasiswa Telkom University untuk bagaimana mengaktualisasikan dirinya di dalam rencana ke depan juga dengan terkait dengan mata kuliah yang diambil. Saya kira mungkin dari saya itu Mbak Ajeng ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden atas pemaparannya. Ini sebetulnya insightful sekali Pak buat kita semua. Mungkin tidak hanya untuk mahasiswa, namun kita juga dari tim TPA untuk dosen. Ini juga perlu sekali dibekali dengan sebetulnya seperti apa sih merdeka yang dicanangkan oleh kebijakan dari Kemendikbud ini sebetulnya. Tadi mungkin ada program program wrap. Jadi saya coba wrap up sedikit terkait tadi yang coba Bapak sampaikan bahwa merdeka di sini sebetulnya mahasiswa atau peserta didik itu diberi hak untuk memilih gitu ya, maupun mengaktifasi kompetensi-kompetensi yang mereka ingin gali maupun perdalam gitu ya, sesuai peminatan maupun preferensi pribadi gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu Pak, kita zamannya lack of recognition itu, dulu kita bisa bilang salah jurusan, sekarang mah nggak ada alasan ya Pak ya. Nggak ada kata-kata lagi. Betul sekali. Iya. Betul ya Pak, jadi Betul. tidak ada lagi kata-kata salah jurusan. Bagaimana sebetulnya kita mau menggali kompetensi dan peminatan seperti tadi, lalu juga rekognisinya difasilitasi oleh kampus dan tentunya terukur dan diakui. Mungkin seperti itu ya Pak Deden. Betul Mbak Ajeng, betul. Siap, baik.